Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Febriani dengan NIM 23134055. Pada kali ini saya akan mempresentasikan laporan observasi saya yaitu di Matahari Department Store. Di sini saya akan membahas tentang profil dan sejarah Matahari, strategi, hasil observasi, analisis perkembangan, serta rekomendasi strategi peningkatan Matahari Department Store. Profil dan sejarah Matahari Department Store. Matahari adalah jaringan department store terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai produk fashion, kecantikan, dan kebutuhan rumah tangga dengan harga terjangkau. Matahari mengelola 142 gerai di Indonesia. Mereka hadir di 30 dari 38 provinsi di Indonesia, serta platform belanja online di matahari.com. Matahari berkomitmen untuk menyediakan pengalaman berbelanja yang nyaman dan berkualitas bagi konsumen Indonesia. Pada tahun 1958, Hari Dermawan, seorang perantau asal Makassar, mengelola toko kecil bernama Mickey Mouse di Pasar Baru, Jakarta. Pada tahun 1982, toko tersebut terus berkembang menjadi PT Matahari Department Store Tbk. Pada tahun 1999, Matahari Putra Prima Tbk mulai mengalihkan bisnis departemen store miliknya ke PT Pasifik Utama Tbk. Pada tahun 2009, nama PT Pasifik Utama Tbk kemudian diganti menjadi PT Matahari Department Store Tbk. Pada tahun 2015, mataharimall.com diluncurkan sebagai platform e-commerce yang kemudian bergabung dengan matahari.com. Produk unggulan dan target pasar Matahari. Adapun produk unggulannya yaitu dari merek eksklusif seperti Nevada, Connection, Kole, dan Little M. Sementara dari merek konsinyasi yaitu Adidas, Puma, Aero, dan lain-lain. Target pasar dari Matahari ini yaitu masyarakat kelas menengah di Indonesia. Strategi pemasaran dan inovasi yang dilakukan Matahari Department Store. Yang pertama yaitu Omni-channel, yaitu mereka menggabungkan toko fisik dan platform digital e-commerce, dan mereka menawarkan layanan shop and talk. Dan dari segi optimalisasi operasional, mereka menutup gerai yang kurang efisien dan fokus pada peningkatan gerai strategis yang mereka lakukan. Dan inovasi berkelanjutannya yaitu setiap pelanggan yang berbelanja akan dikasih kantong belanja ramah lingkungan dan program loyalitas pelanggan. Adapun strategi retail yang dijalankan di Padang. Yang pertama yaitu ada strategi promosif agresif. Di mana retail yang dijalankan di Padang ini, mereka menggunakan tanda sale dan diskon yang sangat mencolok pada saat kita mau masuk ke Matahari. Dan mereka menampilkan harga diskon dengan mencoret harga asli untuk menarik pelanggan. Dari strategi pemasaran visual yaitu penataan produk yang rapi di rak dan etalase. Dan mereka melakukan manekin untuk memamerkan produk dan inspirasi gaya. Dan terakhir yaitu strategi produk dan merek unggulan. Mereka menonjolkan merek-merek ternama seperti Fladeo dan Yongki Komaladi. Dan mereka menampilkan merek eksklusif Matahari. Dan ini adalah hasil observasi yang saya lakukan di Padang tentang Matahari Department Store. Yang pertama yaitu dari sisi tata letak dan desain. Toko Matahari ini
memiliki tata letak yang terbuka, terang, dan modern. Ruangannya diatur dengan rapi per kategori produk dan merek-merek yang ada di sana. Dari sisi penataan produk dan harga, produk disusun dengan rapi di rak dan gantungan. Tanda harga terpasang jelas, termasuk harga diskon yang dicoret dari harga asli. Dari sisi aktivitas promosi dan diskon, terdapat promosi yang sangat menonjol seperti spanduk sale dan diskon 50% serta promo beli 1 gratis 2. Dari sisi layanan pelanggan, kebersihan dan keteraturan toko yang baik menunjukkan pengelolaan yang efektif dan berkontribusi pada pengalaman belanja yang nyaman. Ini hasil observasi dokumentasi yang saya lakukan di Matahari Department Store yang ada di Padang. Dilihat dari sisi jalan raya, ini terlihat Matahari. Di sini tersusun rapi produk, dan ini ada diskon. Dari sisi luar terlihat ada spanduk sale yang disusun di pintu masuk, dan diskon beli 1 gratis 2, dan diskon 30%, 50%, serta ini penyusunan barang yang tertata dengan rapi. Dan ini video dokumentasi di mana ada spanduk-spanduk sale yang banyak. Ini menarik perhatian pelanggan. Oke, analisis yang bisa saya menurut pendapat saya tentang perkembangan Matahari ini, yaitu dari kelebihan dan keunggulan. Yang pertama yaitu merek yang mereka miliki itu kuat dan dikenal luas oleh konsumen, dan strategi promosi agresif untuk menarik perhatian, di mana banyak terdapat diskon-diskon dan promo yang mereka tampilkan yang sangat mencolok, sehingga itu menarik pelanggan untuk melihat produk tersebut. Dan produk yang mereka miliki yaitu beragam dan banyak merek. Tantangan yang mereka hadapi, meskipun banyak diskon dan promo, tokonya terlihat sepi. Ini menunjukkan bahwa strategi promosi saja tidak cukup, dan Matahari harus bersaing dengan kenyamanan belanja online para konsumen. Rekomendasi strategi peningkatan. Yang pertama yaitu tingkatkan pengalaman toko. Buat toko lebih menarik dan interaktif, bukan hanya sekedar belanja, sehingga konsumen itu bisa betah dan nyaman untuk belanja di sana. Dan perkuat digital, integrasikan belanja online dan offline dengan lebih baik, sehingga toko tidak menjadi sepi. Dan bangun loyalitas. Fokus pada kualitas dan pengalaman unik, bukan hanya pada perang harga dengan banyak promo-promo dan diskon. Mungkin sekian presentasi saya mengenai laporan observasi yang saya lakukan di Matahari Department Store. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.